Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima permintaan dari teman, dari sahabat lewat WA yang meminta informasi tahap-tahap sinkronisasi data serta hal-hal yang perlu dilakukan agar masalah-masalah yang ada dalam surat edaran terkait update atau perbaikan Google Scholar dari masing-masing dosen itu bisa terselesaikan sebelum deadline. Nah, saya pikir ini juga akan banyak dipertanyakan oleh teman-teman, maka saya langsung saja buatkan video tutorialnya. Selamat menikmati. Salah satu masalah yang terkait dengan Google Scholar itu adalah email yang institusi belum terdaftar di sini. Nah, bagaimana menambahkan email institusi di akun Google Scholar? Caranya adalah dengan mengklik ini, kemudian di bagian edit profil kita tuliskan afiliasi, kemudian minat, kemudian yang terpenting adalah ini email institusi yang ingin diverifikasi. Nah, di sini saya sudah menuliskan email institusi saya. Setelah itu kita simpan. Nah, kemudian kita harus membuka email institusi kita, kemudian mengkonfirmasi permintaan konfirmasi atau permintaan verifikasi dari Google Scholar. Jadi jika kita sudah membuka email institusi dan di situ kita sudah memverifikasi permintaan verifikasi dari Google Scholar, maka di sini akan tertulis email yang diverifikasi di HOACID. Nah, kemudian masalah kedua yang muncul di dalam edaran itu adalah adanya artikel-artikel yang bukan merupakan milik dari kita yang muncul di situ. Ya. Jadi tentunya untuk mengatasi ini yang perlu kita lakukan adalah ya istilahnya mungkin sisir kutu ya. Menyisir satu-satu, kemudian jika misalnya kita menemukan oh ini bukan punya saya, ini contoh ya. Kita klik kotak yang di sebelah kiri dari artikel yang bukan milik kita, kita centang, kemudian di sini otomatis muncul hapus. Nah, kita klik hapus sehingga bagian yang artikel yang bukan milik kita itu kemudian akan terdelete dari daftar artikel yang ada di Google Scholar kita. Nah, kemudian tentunya tindakan ini harus punya tindak lanjut. Maka tindak lanjut itu agar mencegah hal itu terjadi kembali, kita klik yang tanda plus ini di bagian yang ada tambahkan grup artikel, tambahkan artikel secara manual. Di bagian bawah ada mengkonfigurasi update terkait artikel, itu kita pilih. Nah, di sini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, perbarui daftar artikel di profil saya secara otomatis. Kemudian ini yang direkomendasikan oleh Google Scholar. Tetapi untuk kasus saya sendiri, karena nama saya ini adalah nama yang very generic name, very general name, very common name, nama yang sangat umum. Ini mungkin Muhammad Idris di luar sana yang memiliki Google Scholar ini mungkin ada ribuan. Maka saya memilih untuk tidak mengklik ini, tapi saya mengklik yang bawah. Jangan perbarui profil saya secara otomatis, kirimkan ke email agar saya dapat meninjau dan mengkonfirmasi pembaruan. Jadi kalau kita tidak mengklik ini, tapi kita mengklik yang atas, yang otomatis, maka
semua artikel yang dibuat oleh Muhammad Idris kemungkinan masuk semua di dalam artikel dalam Google Scholar kita. Entah itu Muhammad Idris dari Fakultas Teknik, Muhammad Idris dari ekonomi, dari arkeolog, dari sosiologi, semua masuk, sehingga tiba-tiba kita kaget, loh ini artikel saya di Google Scholar ini kok sudah ratusan. Setelah kita lihat, oh ternyata banyak yang bukan punya kita. Nah, jadi setelah kita memilih ini, kita klik perbarui setelan. Nah, kemudian perlu pula menambahkan artikel-artikel itu apabila ada artikel yang telah terbit. Nah, kita kan tadi sudah memilih pilihan untuk tidak masuk secara otomatis, makanya kita masukkan secara manual. Jadi kita harus ya secara berkala klik tambahkan artikel, kemudian menuliskan nama kita, kemudian mencari-cari. Ya, jadi kita cari sedemikian rupa. Misalnya kita tuliskan Muhammad Idris di sini, kemudian klik ini. Nah, kemudian kita dengan sabar mencari Muhammad Idris yang betul-betul itu adalah karya kita, itu adalah diri kita, ya. Ya, kita dengan sabar klik. Jadi saya kira di sini sudah terbukti bahwa sudah halaman ke 30 ini, orang ke 30 dengan nama Idris, padahal belum satu pun itu adalah punya kita. Ya, jadi kita klik terus sampai ya. Jadi ini kegiatan untuk memasukkan artikel-artikel ke dalam Google Scholar ini harus kita lakukan secara berkala, atau setiap kali kita mengetahui bahwa ada yang masuk, maka kita segera melacaknya, kita mencarinya untuk dimasukkan. Nah, ini memang konsekuensi dari tidak dimasukkannya atau tidak dipilihnya sistem pemasukan secara otomatis tadi, ya. Jadi kita klik-klik saja seperti ini sampai kemudian kita menemukan. Nah, misalnya ini kebetulan ada satu artikel yang memang betul punya kita, tapi di sini ada tulisan di profil, berarti sudah masuk. Jadi andai kata saya menemukan ini kemudian belum masuk, ya katakanlah yang ini, maka yang saya lakukan adalah mengklik ini, kemudian mengklik yang centang yang ini. Nah, setelah kita klik ini kemudian kita centang ini, maka ini akan otomatis akan masuk di dalam daftar artikel di Google Scholar kita, ya. Ini hanya demonstrasi, ya. Nah, karena seperti itu cara untuk menambahkan suatu artikel yang ada di terbit secara online atau dapat ditemukan di online. Nah, cara lain kita bisa menambahkan artikel secara manual. Nah, dengan mengklik yang itu tadi, ya, tambahkan secara manual. Nah, misalnya kita mengikuti konferensi, kemudian ada proceedingnya, ya kita tuliskan judul, pengarang, tanggal, dan seterusnya, konferensinya di mana, lalu kita checklist yang ini dia akan masuk. Apakah jurnal, atau bab, atau buku, atau paten yang harus kita masukkan secara manual. Kita tuliskan data-datanya, lalu kita centang ini, lalu dia akan masuk secara otomatis. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita teliti adalah tampilnya suatu artikel lebih dari satu kali. Nah, bisa kita cari, bisa kita cek. Nah, cara ceknya jangan klik yang ini, ya, jangan cari, karena kalau ini yang kita klik,
yang muncul adalah profil. Jadi kita akan dibawa untuk mencari profil. Jadi yang profil itu maksudnya ya profil yang nama-nama orang, nama-nama peneliti, yang nama-nama pemilik Google Cendekia atau Google Scholar. Maka yang kita lakukan adalah menempatkan kursor di suatu tempat, baru kita kontrol F. Nah, misalnya kita kemudian cek, oh ada beberapa penelitian misalnya salinitas, ada misalnya pengaruh salinitas. Oh ada, tapi nampaknya hanya satu kali ini hanya satu kali seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya, oh saya pernah penelitian tentang nikel misalnya. Jangan sampai nikel muncul 2 kali, ternyata hanya 1 kali. Jadi ini cara kita mengecek ya. Nah, misalnya kita lihat lagi, oh ada spiny lobster. Coba kalau saya tulis kata kunci spiny lobster, oh ada ini. Nah, ternyata ada 2. Oh jangan sampai artikel dengan judul Morphology of the Female Gonad ini 2 kali muncul di Google Scholar saya. Maka kita klik lagi. Oh ternyata bukan morfologi, ada spiny lobster yang lain, tapi bukan penelitian tentang merkuri. Berarti berarti dari sini dengan kesabaran kita bisa meneliti satu-satu bahwa tidak ada penelitian atau jurnal yang dimasukkan 2 kali ya. Nah, kemudian ya yang ada di atas ini adalah link atau ID dari Google Scholar kita. Nah, kemudian selanjutnya kita buka Sinta. Nah, jadi Sinta yang sekarang versi yang ada yaitu sinta3.kemdikbud.go.id. Jadi tampilan pertamanya seperti ini. Nah, kemudian kita klik ini di nama kita ada my profile. Nah, kemudian ternyata saya diminta untuk merubah password karena passwordnya katanya sederhana ya, tidak susah ya. Nah, kita lihat profil kita. Nah, di sini ada Google Scholar ID. Jadi ini tadi Google Scholar ID yang ini. Jadi jika ada teman-teman yang belum memasukkan Google Scholar ID-nya, ya dimasukkan saja di sini supaya terjadi link antara kalau saya buka ini, antara publikasi Google yang ada di sini dengan Sinta. Jadi di sini publikasi dari Google itu memiliki suatu folder tersendiri ya, sehingga dengan menambahkan ini maka akan terjadi kalau ada penambahan di Google Scholar kita, maka yang ada di publication Google ini juga akan ada ya, seperti ini. Nah, jadi kita kembali dulu ke profil. Nah, kita mesti
melakukan sinkronisasi dengan PD Dikti, karena beberapa item di sini itu tidak dimasukkan secara manual, tetapi datanya didapatkan dari PD Dikti. Nah, kemudian setelah kita sinkronisasi, kita bisa mengklik update profile. Nah, kemudian kita kembali ke MySinta. Nah, karena di surat yang beredar itu, nama saya itu masalahnya adalah bahwa publikasi Google yang tercantum di Sinta itu tidak sama dengan publikasi Google yang terdapat di Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, di Google Scholar artikelnya ini ada 55. Ini terakhir 55, tidak ada lagi yang tambahannya. Sementara di publikasi Google di MySinta ini kita lihat ada tulisan 90. Berarti ada 40 yang berlebih ya, 30 sekian lebih yang ada di Sinta. Jadi ini yang harus diluruskan. Nah, ternyata kita lihat apa masalahnya. Kenapa bisa lebih banyak di sini? Curiganya di sini ada yang terekam lebih dari satu kali. Nah, ternyata di sini baru page 1, baru halaman pertama sudah ketemu masalahnya ini. Jadi di atas ini morphology of the female gonad, depannya hanya ada kata research article, di sini tidak. Ini padahal artikelnya itu juga. Cuma ya satu ada kata research article, satu tidak. Berarti ini sudah ketemu satu masalahnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat-lihat lagi. Daya ramban. Ya, daya ramban. Ada daya ramban dalam kurung grazing. Ada identifikasi jenis oleh N. Asia ya. Nah, kemudian kita cari page 3. Nah, ini ternyata yang saya sebutkan tadi, identifikasi jenis dan kepadatan mikroalga N. Asia ya. Itu ada tadi di halaman 2, ini ada lagi di halaman 3. Berarti sudah ketemu 2 yang sama. Nah, ini lagi ada lagi kelihatan ini. Ini dengan ini. Pengaruh pemberian pakan dengan level protein berbeda. Ini pengaruh pemberian pakan dengan level protein berbeda. Ini MA indrawan, di sini MA indrawan. Nah, di sini jelas tertulis 2 kali. Nah, jadi baru sampai halaman 3 sudah ketemu 3 yang tertulis 2 kali. Ya, malah di sini ada lagi. Di page 4, setelah tadi di halaman 3 tertulis 2 kali, ternyata di page 4 ada lagi. Berarti ini tadi indrawan ini sudah 3 kali munculnya. Ya. Jadi jelas kalau begitu masalahnya adalah ada tambahan. Kenapa lebih banyak di Sinta? Karena penulisan artikelnya ada yang
berulang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ketika menghadapi masalah seperti itu, maka yang saya lihat di sini adalah list verifikator perguruan tinggi. Dan ternyata adalah dan saya menghubungi beliau karena saya merasa bahwa beliau adalah yang paling dekat bisa membantu kita karena namanya ada di Sinta saya. Dan ternyata tipsnya adalah bahwa untuk masalah seperti itu yang kita harus lakukan adalah pertama memastikan bahwa Google Scholar itu sudah aman, maksudnya sudah clear, tidak ada lagi yang ulang artikelnya 2 kali, tidak ada lagi yang kurang dan sebagainya. Nah, setelah kita yakinkan itu, barulah kita kembali ke Google Scholar yang ada di Sinta, kemudian mengklik synchronization. Nah, ada "Are you sure want to request Google Scholar document synchronization?" Yes, send request. Nah, setelah ini ada tadi peringatan bahwa ternyata sinkronisasi ini hanya dapat diterima setiap 7 hari hanya 1 kali. Nah, tadi saya sudah mengkliknya ini, maka sekarang ditolak karena baru saja saya mengkliknya. Jadi tadi highlightnya bahwa setiap 7 hari hanya boleh melakukan 1 kali. Jadi ya berarti setelah saya klik sinkronisasi, yang saya lakukan tinggal menunggu hasil daripada upaya hari ini untuk melakukan sinkronisasi. Semoga nantinya Google Scholar-nya itu berubah juga sesuai dengan angka yang ada di sini, yaitu hanya 55, bukan 90. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.